Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel CCTV 123. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara membersihkan throttle body atau TB pada motor Honda Beat Fi tahun 2016. Baik, di sini ada beberapa sensor yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama ini yang disebut dengan sensor injeksi ya. Jadi perlu diketahui bahwa untuk sensor injeksi ini tugasnya itu atau fungsinya untuk meningkatkan efisiensi pembakaran ya teman-teman ya. Injektor menyemprotkan bahan bakar dalam kabut halus. Nah, yang ada di sini ya, sehingga bahan bakar tercampur sempurna dengan udara itu ya. Terus mengoptimalkan konsumsi bahan bakar nih teman-teman. Jadi sistem injeksi yang dikontrol secara elektronik dapat mengatur campuran udara dan bahan bakar dengan lebih presisi sehingga konsumsi bahan bakar lebih rendah. Nah itu ya. Dan selanjutnya ini yang disebut dengan sensor ini ya, ICV. Jadi fungsinya ini meningkatkan RPM mesin. Jadi saat mesin ini dingin, termasuk mengatur jumlah udara yang masuk nih ya saat mesin idle, termasuk mudah proses starter motor saat pertama kali ini dinyalakan ya. Nah, sedangkan yang bawah ini adalah sensor TPS nih. Jadi throttle position sensor. Jadi fungsinya itu untuk mendeteksi seberapa jauh tuas gas ditekan. Ya, jadi rencananya saya tidak akan bongkar ya bagian sensor TPS ini. Yang saya akan bongkar cukup dua saja. Jadi sensor injeksi dengan sensor IACV-nya. Nah, baik, kita langsung saja kita bongkar. Bagian sensor ini dulu ya yang saya akan bongkar. Sensor IACV dengan menggunakan kunci L bintang T25. Jadi ini harus dipersiapkan ya buat teman-teman. Ini bautnya sudah saya longgarkan ini teman-teman ya. Jadi sudah saya longgarkan untuk mempermudah saja ketika proses pelepasan sensor IACV tadi ya. Ya, saya lepas dulu nih bagiannya. Nah, di sini ada semacam as karet, di dalamnya itu ada pernya ya. Nah, ini agak sedikit keras nih teman-teman, ini tidak berjalan ya. Jadi seharusnya ketika kita tekan ini harus bisa keluar masuk ya, karena di dalamnya itu ada per. Ini sangat keras tuh. Ini tidak bisa dilepas nih. Secara pantesan ini motor ini agak berebet, termasuk lamsamnya juga tidak stabil. Mungkin di situ ada semacam kerak ya yang menempel. Nah, seharusnya seperti ini ya. Jadi ketika ditekan harus naik lagi ke atas. Nah, bisa dilihat ini sangat kotor sekali dalamnya. Ini juga harus dibersihkan. Tapi jangan langsung menggunakan carbo cleaner nih teman-teman. Nah, untuk membuka injeksi ini ada dua baut. Kita bisa menggunakan kunci sok ya, yang berukuran 10. Jadi untuk melepasnya kita tidak diperbolehkan langsung kita tarik, jadi pelan-pelan saja karena di dalamnya itu ada semacam seal atau karet. Nah, ini bisa dilihat di bagian ujungnya ini sangat kotor sekali. Bisa kita bersihkan bagian ujung tadi yang kotor ya dengan cara disemprot dengan carbo cleaner, tapi diusahakan harus dilepas dulu untuk bagian karet sealnya tadi. Tuh bisa dilihat ini bagian lubangnya kelihatan kotor ya, berkerak. Nah, untuk selanjutnya kita bongkar atau kita lepas baut. Kita pisahkan ya dengan menggunakan kunci sok ukuran ini ya, ukuran 10. Jadi kedua baut tadi
Nah, ini dalamnya bisa dilihat ini teman-teman. Ini sangat kotor sekali. Nah, bagian yang hitam termasuk di dalamnya itu ada karet tuh ya. Karet ini harus kita lepas terlebih dahulu. Jadi sebelum kita semprot, kita lepas karetnya. Selanjutnya kita lepas dulu bagian ininya ya, setelan ini, setelan langsam. Nah, ini bisa dilihat itu ada bagian lubang bagian ujungnya itu ya. Itu dipastikan harus kelihatan lubangnya ya. Jadi jangan sampai tertutup oleh debu. Ya baik, kita akan coba bersihkan ya teman-teman. Bagian TB-nya ini dengan menggunakan karbu cleaner ya. Usahakan kita harus menggunakan karbu cleaner. Nah, yang ini juga kita bersihkan tuh, bisa dilihat tuh ada kotorannya. Jadi kalau menggunakan karbu cleaner, kotoran-kotoran yang seperti itu akan mudah hilang teman-teman. Lakukan ini sampai bersih ya, sampai benar-benar bersih. Oke, baik teman-teman, di sini sudah saya bersihkan, jadi bisa dilihat ya. Nah, sebelum kita memasang, usahakan jangan lupa karetnya itu ya dipasang dengan benar. Jangan sampai ada yang atau tidak masuk, pokoknya harus pas ya. Jangan sampai kebalik untuk cara pemasangannya. Nah, kita pasang dulu. Nah, kita langsung pasang untuk sensor injeksinya. Nah, ini karetnya jangan sampai lupa ya. Nah, jadi cara pemasangannya untuk karet sensor itu jangan sampai kebalik. Nah, kita pasang dulu. Nah, ini jangan sampai kebalik, biasanya ada yang sedikit lebar ujungnya, ada juga yang agak sedikit mengkerucut. Jadi yang bagian mengkerucutnya itu di bagian luar, yang bagian lebarnya itu di bagian dalam. Sudah selesai, yang selanjutnya kita pasang ya. Ya baik, kita langsung ke proses pemasangan. Kita pasang dulu tarikan gasnya ya. Jadi untuk mempermudah, kita kaitkan dulu nih teman-teman.
Ya baik, saya akan coba terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini sudah terdengar ya, suaranya halus, langsamnya juga normal, padahal belum saya setel ya untuk langsam. Tarikannya juga enteng. Nah, sekarang kondisi motor ini tarikannya enteng ya, jadi beda dengan yang sebelumnya. Jadi ini bisa dilakukan ya buat teman-teman semuanya yang ada di rumah. Jadi jangan takut ya. Itu saja, mudah-mudahan video bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.